Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11 IPS? Boni harap sehat-sehat semua ya. Jangan lupa setelah pembelajaran ini kalian harus cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir. Dan juga makan makanan yang bergizi dan jaga kesehatan minum vitamin. Nah, hari ini Bu Ani akan membahas tentang kelompok sosial di dalam masyarakat. Kalau kita buka halaman 2 yang ada di buku ESIS kelas 11, di situ ada peta konsep. Yang pertama, nanti kalian akan mempelajari dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Yang kedua, berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Yang ketiga, nanti ada karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Yang keempat, pola hubungan antar kelompok di dalam masyarakat dan dinamika kelompok sosial. Nah, untuk lebih lebih jelasnya, kalian bisa buka bukunya di halaman 2. Next. Nah, di slide kedua, yaitu kita juga akan membahas tujuan dari pembelajaran kita di bab 1 ini. Nah, tujuan pembelajarannya 1, kalian nanti mampu mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Di sini nanti kalian mampu bagaimana kalian menggambarkan kenapa kelompok sosial itu dapat terbentuk. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Jadi di sini kalian dapat melihat. Pertama, kalian melihat dulu bentuk-bentuk dari kelompok kepentingan di masyarakat. Nanti juga akan kalian identifikasi. Yang ketiga, memahami karakteristik khusus. Nanti kalian akan paham terhadap karakteristik khusus atau nanti partikularisme, eksklusivisme kelompok. Itu apa sih, Bu? Oh, saya nggak ngerti ya. Nanti kita bahas. Yang keempat, mendeskripsikan dinamika kelompok sosial. Jadi nanti di dalam kelompok itu, karena kelompok itu terdiri dari berbagai orang, berbagai individu, nah itu menjadi dinamis. Nah, itu dinamakan dinamika kelompok sosial. Dan juga yang kelima, memahami pola hubungan antar kelompok di dalam masyarakat. Jadi di dalam kelompok masyarakat, karena anak kelompok itu adalah sekumpulan individu, nah di dalamnya ada interaksi, ada komunikasi, ada kontak sosial, maka disebut dengan pola hubungan antar kelompok di dalam masyarakat. Next. Nah, kita mulai dari yang kecil dulu. Keluarga adalah bentuk kelompok sosial atau unit terkecil dari kelompok sosial. Kalian bisa bayangkan di dalam keluarga itu kita diajarkan, kita dilahirkan, kita dibesarkan yang dinamakan proses sosialisasi. Kita sudah belajar proses sosialisasi di kelas 10. Nah, keluarga inilah yang menjadi contoh utama dan yang kecil yang dapat kita bayangkan, yang dapat kita imajinasikan kelompok sosial itu. Karena di dalamnya ada interaksi sosial, di dalamnya ada komunikasi sosial pasti, dan di dalamnya ada kontak sosial. Gitu. Nah, oh iya lupa, PowerPoint ini Bu Ani dapat sponsori oleh ESIS, dan juga nanti Bu Ani sadur dengan PowerPoint yang Bu Ani buat. Oke, sampai sini sampai keluarga kalian bisa membayangkan kan unit kecil dari kelompok sosial itu sendiri. Next. Nah, di sini sudah kita masuk ke dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Nah, ada hakikat kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini apa sih kelompok sosial? Nah, ini menjadi pertanyaan besar di slide pertama tadi. Bu, kelompok sosial itu apa sih, Bu? Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan tadi saling berinteraksi sehingga mengakibatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki, misalnya anggota pramuka. Jadi di sini di dalam kelompok ada sense of belonging, ada rasa memiliki yang besar. Ketika ada salah satu anggota dari kelompok tersebut ada masalah,
maka anggota yang lain itu akan merasakan masalah tersebut. Itu namanya sense of belonging, rasa kebersamaan, rasa memiliki. Itu yang dinamakan kelompok sosial. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita di kelas 11 IPS, katakanlah 11 IPS 1. Pino merasa terganggu oleh adanya gangguan-gangguan dari luar 11 IPS 1. Nah, di sini teman-temannya Pino merasa kok Pino digituin ya sama orang-orang di luar kelas 11 IPS 1. Akhirnya merasakan apa yang dirasakan Pino. Teman-teman yang di 11 IPS 1 nih merasakan apa yang dirasakan oleh Pino. Itu contoh. Nah, sampai sini Ibu Ani harap sudah terbayang ya hakikat dari kelompok sosial itu sendiri. Nih, di sini hakikat kelompok sosial dari beberapa tokoh, karena di dalam buku eses pun juga dijelaskan bahwa yang pertama dari Paul B. Horton. Kelompok berarti setiap kumpulan manusia secara fisik. Misalnya dalam satu kumpulan dalam menunggu Transjakarta. Kenapa Bu ini disebut dengan kelompok? Nah, kelompok sosial di sini karena mereka memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Mereka sadar mereka memiliki tujuan dan kepentingan yang sama-sama mau naik Transjakarta. Nah, di sini kan mereka berkumpul secara fisik dalam suatu tempat dan mereka sama-sama menunggu bus Transjakarta gitu. Nah, itu dari Paul B. Horton. Makanya di sini gambarnya sekumpulan orang menunggu bus Transjakarta. Yang kedua dari Roland Warren, satu kelompok sosial meliputi sejumlah manusia yang berinteraksi dan memiliki pola interaksi dan dipahami oleh anggotanya. Jadi di sini satu kelompok sosial ini memiliki sejumlah manusia sekelompok manusia nih yang berinteraksi satu sama lain dan memiliki pola yang dipahami oleh anggotanya. Jadi anggotanya masing-masing satu sama lain itu mereka tahu, mereka paham apa yang kita lakukan sekarang gitu. Nah, makanya di sini Bu Ani berikan contoh sekumpulan orang yang sedang berdemonstrasi. Jadi ketika pemimpinnya bilang hidup mahasiswa, yang lain semua hidup gitu. Nah, itu kan mereka memiliki pola interaksi gitu. Nah, kemudian itu contoh sederhana ya. Kemudian yang ketiga ada Willa Huki. Di sini dia berpendapat bahwa suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Nah, di sini Bu Ani contohnya seperti ini ya, melalui animasi di sini. Di sini ada 2 orang atau lebih, mereka saling berinteraksi. Maaf, ini ada typo. Mereka saling berinteraksi dan saling berkomunikasi sehingga mereka dapat bergandengan tangan satu sama lain. Walau di sini ada berbagai tipe makhluk, berbagai tipe manusia. Di sini ada yang normal dan juga ada yang Chinese dan juga ada yang disabilitas, ada dari suku Jawa. Di sini mereka menggambarkan mereka saling berinteraksi dan saling berkomunikasi seperti Indonesia gitu. Berbagai suku bangsa, berbagai ras, berbagai warna kulit. Di sini kita berkumpul menjadi satu rakyat Indonesia. Robert K. Merton. Di sini Robert K. Merton ini memberikan definisi bahwa kelompok adalah sebagai kumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Kemarin di kelas 11 IPS 1, Bu, yang telah mapan itu apa? Maksudnya apa? Saya belum terlalu paham terkait dengan pola yang telah mapan. Nah, pola yang telah mapan ini adalah pola yang telah yang sudah mencapai kesepakatan masyarakat. Bisa disebut dengan nilai dan norma. Jadi di sini masyarakat itu adalah suatu kelompok sosial yang memiliki nilai dan norma. Nah, itu adalah pola yang telah mapan. Gitu. Terus juga ada McIver dan Charles Cooley. Di sini himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Ini sama seperti objek kajian sosiologi yaitu masyarakat. Bu Hani harap dari kelima definisi kelompok sosial di sini kalian dapat memilih satu
definisi yang kalian anggap itu paling gampang dan paling mudah diingat, sehingga kalian mampu memahami secara cepat hakikat dari kelompok sosial. Ya, next. Nah, kita sudah masuk ke syarat dan ciri kelompok sosial. Di sini ada syarat-syarat kelompok sosial menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Maksudnya apa kesadaran? Jadi di sini kita menyadari, kita sadar betul bahwa kita adalah anggota dari kelompok tersebut. Gitu. Jadi ketika kita sudah tahu, kita sudah sadar bahwa kita adalah bagian dari kelompok tersebut. Kita sudah sadar bahwa saya adalah bagian dari kelas 11 IPS 2. I'm a part of kelas 11 IPS 2. Gitu. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu. Jadi ada interaksi. Ingat, di sini bicara hubungan timbal balik. Ini adalah hakikat dari interaksi. Jadi dalamnya ada interaksi sosial antar anggota, ada komunikasi, kan ada timbal balik. Kemudian ada kontak sosial di dalam satu anggota tersebut, di dalam satu kelompok tersebut, antara anggota yang satu dengan yang lain. Jadi walaupun dia tidak bertemu secara langsung, misalnya dari WhatsApp saja. Kalian kan kalian naik kelas 11 IPS, kalian belum pernah bertemu satu sama lain kan, semenjak masuk kelas 11 IPS. Nah, kalian tapi dapat berinteraksi di dalam WhatsApp group gitu. Dan kalian memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin belajar di satu rombongan belajar tersebut. Gitu. Nah, yang ketiga, ada satu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka tambah erat. Nih yang tadi Bu Ani bilang, jadi dalamnya itu ada faktor-faktornya, ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi dan politik yang sama. Jadi di dalam kelas 11 IPS 1, 2, dan 3, kalian memiliki kepentingan masing-masing. Itu kelas 11 IPS 1 kepentingannya sama sih, kepentingannya belajar. Kalian tujuannya belajar dan ingin mencerdaskan kalian gitu misalnya. Nah, di sini tapi kalian memiliki ideologi yang berbeda antara kelas 11 IPS 1, 2, dan 3. Jadi itulah yang dinamakan faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok sosial tersebut. Next. Nah, di sini kita sudah masuk ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, yang real, yang dapat dilihat, dapat dikenal, dapat dibedakan kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu kita adalah suatu yang nyata, yang benar-benar ada, yang dapat dikenal, karena mereka memiliki identitas kelompok sosial tuh. Dan dapat dibedakan kelompok sosial antara IPS 1, antara IPS 2, antara IPS 3, itu dapat dibedakan kelompok sosialnya. Misalnya dari wali kelasnya, misalnya dari tempat mereka belajar. Nah, itu kan ada perbedaan dari kelas 11, IPS 1, IPS 2, IPS 3. Yang kedua, tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Jadi setiap anggota tersebut mereka memiliki kepentingan yang sama dan mereka mampu mempertahankan apa yang menjadi nilai-nilai di dalam satu kelompok tersebut. Seperti Indonesia. Indonesia ini mereka memiliki kepentingan yang sama yang termaktub di dalam pembukaan UUD 1945. Nah, dan nilai-nilai hidup yang sama. Nilai-nilai hidup, nilai-nilai dasar hidup ada di dalam Pancasila. Sila 1 sampai sila kelima. Dan bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai hidup tersebut? Tergantung cara kita hidup. Gitu. Jadi tiap anggota kelompok sosial itu dia merasa bahwa I'm a part of Indonesia. Saya adalah bagian dari Indonesia.
Jadi mereka memiliki sense of belonging yang tinggi terhadap Indonesia. Mereka nggak mau ada budaya yang diambil oleh negara lain. Seperti itu adalah ciri kelompok yang kedua. Yang ketiga, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial yang dalam hal ini memiliki kedudukan tertentu. Jadi di dalamnya itu ada struktur sosial. Struktur sosial tersebut adalah ada fungsi, ada peran. Nah, mereka tuh memiliki anggota-anggota tersebut di dalam suatu kelompok sosial itu memiliki peran dan fungsi sendiri yang di dalamnya ini memiliki kedudukan tertentu. Jadi ada tingkatannya. Bu Ani pernah membahas masalah struktur sosial di kelas 10, coba diingat lagi. Yang keempat, tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. Tadi sudah Bu Ani bahas. Jadi bagaimana seorang ayah itu menjadi pemimpin di dalam keluarga. Nah, di sini perannya adalah mencari nafkah, menjadi pemimpin di dalam keluarga. Yang kemudian ada ibu memberikan afeksi yang tinggi terhadap anggota keluarganya sehingga ibu dapat menjalankan perannya dengan baik, gitu misalnya. Yaitu tiap anggota kelompok sosial itu memiliki peran-peran yang berbeda dan menjalankan peran-peran yang berbeda. Nah, ketika ada satu anggota dari kelompok sosial itu tidak menjalankan, maka akan menjadi permasalahan, akan menjadi suatu permasalahan sosial yang menjadi disintegrasi sosial gitu. Kemudian yang kelima, tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggota. Nah, di sini yang tadi kita flashback ke dalam keluarga tadi. Jadi, setiap kelompok sosial itu, jadi setiap keluarga itu memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Setiap keluarga itu memiliki peran-peran yang berbeda, norma-norma yang berbeda. Jadi, keluarganya Farabi dengan keluarganya Rehan itu berbeda gitu. Nah, inilah yang dikatakan bahwa mereka dapat mengatur peran anggotanya masing-masing. Jadi ada yang perempuan, misalnya dalam suatu keluarga itu dia tidak boleh anak perempuannya tidak boleh keluar lewat dari jam 8 malam. Atau ketika maghrib udah nggak boleh keluar. Tapi ada juga yang membolehkan sampai jam 9. Itu kan tergantung dari bagaimana kelompok sosial itu dapat mengatur anggota keluarganya. It depends on the leader atau it depends on the norm. Gitu. Next. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam proses dan faktor-faktor pembentukan kelompok sosial. Kenapa sih ada kelompok sosial? Bukan masyarakat. Kenapa masih ada kelompok-kelompok sosial itu? Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup dengan orang lain. Nah, kelompok-kelompok sosial itu terjadi di dalam masyarakat. Kan kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang besar, kelompok sosial yang besar. Kemudian ada kelompok-kelompok sosial kecil sampai yang paling kecil adalah keluarga. Nah, karena apa? Karena mereka memiliki tujuan dan kepentingan masing-masing. Gitu. Nah, di sini yang paling mendasari adalah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup dengan orang lain. Jadi dengan kata lain, manusia itu gak mampu hidup tidak bersama-sama dengan orang lain. Misalnya, Bu Ani gak bisa hidup tanpa suami Bu Ani dan anak Bu Ani. Pun sebelumnya, Bu Ani juga tidak bisa hidup tanpa ayah dan ibu Bu Ani. Kalian pun merasakan yang sama. Karena apa? Bu Ani masih menginginkan perlindungan, masih menginginkan rasa kasih sayang. Gitu. Nah, itu kenapa manusia membentuk kelompok sosial, karena manusia tidak dapat hidup tanpa adanya orang lain gitu. Oke. Nah, di sini tadi kan kita sudah membahas prosesnya. Jadi manusia yang pertama, manusia tidak dapat hidup dengan orang lain, tidak dapat jadi manusia itu dengan adanya kepentingan yang sama. Nah, ini sudah masuk faktor. Dengan adanya kepentingan yang sama, dengan adanya pertalian darah atau keturunan yang sama,
sampai kepada daerah atau wilayah yang sama, itu ini adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan sense of belonging yang tinggi, dapat meningkatkan rasa kepemilikan yang tinggi, rasa rasa kebersamaan yang tinggi. Karena apa? Mereka memiliki beberapa kesamaan yang lebih dari ini kan ada 1, 2, dan 3. Jadi mereka memiliki, oh, kamu sama dengan aku, kita sama-sama orang Jawa, kita sama-sama mau naik kereta gitu. Nah, itu kan lebih dari 1. Nah, mereka merasa bahwa orang Jawa ini memiliki sense of belonging yang tinggi. Jadi rasa keanggotaan mereka itu tinggi gitu. Nah, Bu Ani sampai sini dulu menjelaskannya. Minggu depan Bu Ani juga akan mengupdate lagi masalah kelompok sosial. Nah, sampai ke dalam faktor pembentukan kelompok sosial ini, nanti akan ada kuis yang akan dikirimkan di grup kelas masing-masing. Oke, jadi kesimpulannya adalah manusia tidak dapat hidup tanpa adanya orang lain, sehingga manusia memiliki manusia itu mau berinteraksi dengan orang lain, sampai akhirnya mereka merasa bahwa ada kesadaran yang sama dan kepentingan yang sama bahwa kita akan hidup satu kelompok gitu. Oke, jika ada pertanyaan boleh langsung WhatsApp ke Bu Ani, nanti kita akan bahas terkait yang tersebut. Terima kasih untuk pembelajaran sosiologi di kelompok sosial part 1. Sampai ketemu di part 2 nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.